Gimana teman-teman? Aman buat suara saya? Oke, pas ya. Oke, baik teman-teman. Oke, baik. Kalau udah start, oke, di-download dulu teman-teman. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kenalin nama saya Naufal. Ini sorry ada ini ya jaringannya. Tapi saya coba on cam ya, backgroundnya juga bisa ada saya. Teman-teman ya setidaknya kita kenalan di awal gini. Oke, jadi teman-teman gini. Oke, kenalkan nama saya Novel. Nah, di sini saya basicnya sebenarnya adalah sebenarnya bisnis analis gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya tentang data analis dan data science gitu ya. Sebenarnya bisnis analis itu nggak terlalu jauh dengan data science atau data analis teman-teman. Tapi bedanya adalah pemodelan atau konteksnya algoritma yang dipakai ya itu jauh lebih banyak di data science, dan data science itu pakai machine learning, biarpun bisnis analis juga pakai machine learning, tapi bedanya adalah misalkan gini, data science tuh 7 dari 10 proyeknya itu rata-rata pakai machine learning, rata-rata cleaning datanya banyak dan sebagainya gitu. Cuman bedanya kita adalah kalau bisa analis itu nggak terlalu banyak ya di machine learningnya gitu. Cleaning data tetap sama ya, kita tetap ada cleaning data. Ya, tapi cleaning data itu kan data analis, bisa analis juga lakukan cleaning data. Tapi yang membedakan adalah kita adalah di um, pemodelan barunya sih gitu. Konteksnya adalah machine learning ya. Gampangnya kita nggak jarang jarang pakai machine learning kalau bisa analis. Jadi basicnya saya bisa analis, tapi bisa sedikit machine learning gitu ya. Maksudnya dalam artian saya nggak sering praktekkan gitu, tapi bisa gitu. Nah, di sini teman-teman, nah konteksnya belajar dulu dari awal banget, dan teman-teman belajar di kelas ini di Python. Python ini kan kelas bonus ya, kebanyakan gitu. Nah itu teman-teman juga belajarin dari ebook ya. Nih ya, kalau misalkan link Google Classroom-nya belum gabung, digabung dulu link Google Classroom ya teman-teman gitu ya. Karena kebanyakan teman-teman materi itu justru di ebook ya, bukan di Zoom ini gitu ya. Zoom tetap materi, cuman bedanya materi dan tugas, cuman bedanya jauh lebih banyak ya di ebook teman-teman. Ebooknya boleh di print ya gitu ya. Ebooknya boleh di print dan sebagainya gitu. Nah teman-teman di print aja ebook yang kami taruh di Google Classroom gitu teman-teman, atau Drive gitu, atau ada materi video ditonton aja gitu ya. Nah itu harus banget dipakai gitu. Jadi kalau dari Zoom aja kurang gitu. Oke, saya langsung lanjut ke Google Collaboratory ya. Oke, pertama teman-teman kita pakai Google Collaboratory. Saya nggak tahu gimana Iqmal gitu ya. Iqmal pakai Jupyter Notebook atau Google Collaboratory, tapi teman-teman pakai Google Collaboratory. Nah ini yang bilang Kak mau bagi link downloadnya dong gitu. Nah sebenarnya link download nggak ada teman-teman buat ini, karena ini pakai Google Collaboratory gitu. Jadi kita cukup pakai Google Collaboratory, nggak pakai Jupyter Notebook. Pun saya di laptop satunya sebenarnya ada Jupyter Notebook, cuman saya jarang pakai, berat teman-teman ya. Konteksnya berat. Nah takutnya saya ngebebanin teman-teman yang RAM-nya nggak sesuai gitu. Minimal memang sebenarnya 4 atau 8 GB RAM-nya gitu. Idealnya sih 8 gitu ya. Cuman kalau 4 agak tak ngah-ngah gitu ya. Ya, agak sulit sedikit gitu. Jadi saya saranin pakai Google Calendar aja udah cukup, karena buat belajar gitu kita ya. Bukan buat ngerjakan satu project yang gimana gimana gitu gitu. Kayak apalagi project database gitu, enggak kan. Kita cuman belajar aja, dan datanya juga data dummy project buat portofolionya. Oke. Saya langsung lanjut teman-teman ke tugas besar satu teman-teman ya. Di tugas besar satu teman-teman ya, eh, teman-teman bisa bisa di-upload dulu tugasnya. Jadi saya kirim lagi file tugasnya. Kalau misalkan belum ada ya tugas besar satu, teman-teman ya kabarin ya. Oke, filenya di-download dulu. Oke, filenya di-download dulu teman-teman.
Ya, saya langsung upload ke sini. Ya, nah oke, dipilih ya. Oke, sampai sini cara nguploadnya udah aman belum kira-kira? Oke, udah aman cara nguploadnya dulu teman-teman. Bentar Kak, sudah Kak. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang pertama teman-teman adalah tampilkan output. Oke, outputnya adalah print ya. Nah, jadi cara nampilkan output adalah teman-teman pakai print di depannya. Kalau saya kecepatan tolong dikabarin gitu ya. Print, ketik dua. Kalau saya siap belajar, saya siap belajar bahasa pemrograman Python. Saya yakin di pertemuan kemarin udah diajarin sama Iqmal, tapi ini prakteknya. Oke, nah kayak gini teman-teman, gitu ya. Ini sorry ya, agak lama itu karena sinyalnya. Jadi ini RAM-nya itu agak lama karena sinyalnya. Oke, jadi gunakan print, teman-teman. Bisa juga output itu sebenarnya diginikan doang kalau misalkan dia berupa teks gitu ya. Misalkan kayak gini doang juga bisa. Nah, gini aja. Oke, sampai sini aman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Buat pembahasan tugasnya saya kirim ya. Nanti saya titip ke Nadira ke grup. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira di nomor satu ini? Saya yakin sih pada ngeh gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Kira-kira Oke, ada yang mau ditanya dulu dari teman-teman? Mungkin satu dua pertanyaan kalau ada. Kak, kalau pakai VS Code boleh, boleh, boleh pakai VS Code. Tapi oh, kira-kira oke buat cara nguploadnya. Udah nggak? Sama aja ya cara nguploadnya sebenarnya. Tapi baiknya memang pakai Google Collaboratory baiknya. Kali ini disusun dari Google Collaboratory atau Jupyter Notebook. Cuman kalau pakai VS Code nggak masalah. Oke, aman sejauh ini teman-teman yang lain? Betul, betul, betul. Betul, betul. Kalau di Mac, Mas Gozi pakai Google Collaboratory aja, Mas. Nih, pakai Google Collaboratory aja buat Mas Gozi. Aman gak kira-kira teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain kemarin pakai sama Kak Iqmal pakai apa? Teman-teman yang lain kemarin praktiknya pakai apa? Oke, baik. Aman ya? Oke. Jadi teman-teman yang lain gimana sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Aman, Kak. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke bagian sini. Cek tipe data 2005 ini, teman-teman. 20 bagi 5, sorry. Nah,
Ini pembahasan dikirim ya nanti ke itu ke grup. Nah, teman-teman coba buka W3 School ya. Saya mau kasih tahu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau praktek, ini dibuka W3 School, lihat ya. Ini w3school.com ya, w3school.com gitu. Ini disimpan ya atau diklik dulu di laptop teman-teman ya, atau disimpan di papan klik gitu ya, di copy gitu ya. Nah, nanti teman-teman ke bagian Python ya. Nah, di sini ini ada namanya data types ya. Ini sebenarnya cuma belajarnya banyak, tapi data type gitu ya. Jadi kalau mau praktek juga bisa di sini di W3 School. Nah, ini adalah data type. Lihat ya teman-teman. Nah, jadi type data itu ada banyak teman-teman. Oke, yang pertama dari str. Str itu adalah string, teman-teman. Ya, mudahnya sih huruf. Tapi gini, kalau teman-teman ngetiknya kayak gini, cek di kolom itu ya, cek di kolom chat Zoom. Saya lagi ngetik, misalkan saya kayak gitu, ya. Kira-kira ini tipe datanya string atau integer? Kira-kira string atau integer? Kira-kira string atau integer? Kira-kira yang mana, teman-teman? Yang benar adalah, ya, yang benar adalah ini adalah string, teman-teman. Ya, string. Yang benar string. Oke, gampang gitu, teman-teman. Oke, is oke salah gitu. Nah, integer itu gini. Integer itu bilangan bulat, Kamelia. Nah, string itu sebenarnya bukan huruf gitu ya. Bukan huruf gitu. Ya, yang benar. Tapi biasanya kalau buat gampang bilangin kita huruf. Tapi gini, string itu bukan huruf. String itu adalah sesuatu yang diapit oleh petik dua. Jadi inputan dari 20 orang di sini semoga semuanya tercapai cita-citanya ya ada petik dua gitu. Nah, itu semua adalah string. Jadi dia dihitung satu tipe data, bukan 20-nya apa, orangnya apa, di sininya apa enggak. Jadi satu inputan ini, teman-teman ya, satu inputan ini ya, satu inputan ini dihitung satu tipe data. Oke, sampai sini aman nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Paham ya maksudnya? Jadi satu satu inputan ya, ini terhitung satu data, teman-teman. Ya, ini string terhitungnya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman yang lain? Oke, aman ya? Baik, oke ini saya kirim lagi buat Mas Lastiko. Oke, atau boleh downloadnya dari pembahasan juga nggak masalah gitu ya. Ini pembahasan ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi teman-teman ya, misalkan cek tipe data 20 bagi 5. Ya, cara ngecek tipe data tuh gini teman-teman. Type, masukin datanya. Kan datanya 20 bagi 5. Nih, itu adalah float. Float itu apa sih, Kak? Ya, float itu adalah desimal. Ya, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman lakukan lakukan oke, print 20 bagi 5. Jadi kalau teman-teman lakukan ya, lakukan pembagian ya di 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 Python, teman-teman ya. Hal yang pertama kali terjadi ya ketika teman-teman lakukan di di Python gitu teman-teman ya. Yang pertama kali terjadi adalah teman-teman
teman-teman kalau misalkan di Python itu teman-teman bisa apa ya, bisa perhatikan kalau di sini yang pertama kali bakalan muncul ya, yang pertama kali bakalan muncul itu adalah eh float, desimal, teman-teman, gitu ya. Jadi defaultnya pembagian itu desimal. Oke, sekalian tipsnya gitu ya. Oke, sampai sini aman nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyain tentang cara tipe data? Jadi tinggal tap datanya apa di dalamnya, gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak dari teman-teman yang lain? Mungkin satu dua pertanyaan juga boleh. Aman? Cara ngecek tipe data ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman yang lain? Atau saya kecepatan kira-kira? Oke, nggak kecepatan kok Kak. Amin. Oke, baik. Aman ya? Baik. Semoga nggak kecepatan ya. Oke, baik. Nah, yang ketiga itu konferensi Boolean. Jadi gini teman-teman. Ya, eh Boolean, ya ini, ya Boolean, ya. Boolean ini adalah tipe data true dan false doang, teman-teman. Jadi dia adalah tipe data true and false. Ya, kasarnya gini teman-teman ya. Kasarnya dia adalah tipe data yang cuman ngambil true or false-nya gitu. Suatu suatu ini ya, suatu suatu data. Jadi dia gini teman-teman. Data boolean bukan data yang banyak ragamnya. Jadi dia cuman true or false keluarnya ya. Dia nggak ada kayak gini gini gitu nggak. Dia memang true or false aja teman-teman ya. True or false aja teman-teman. Jadi dia benar atau salah aja ya. Yang keluar dari boolean. Contohnya gini ya. Contoh umumnya mereka pakai tanda gini sama dengan lebih besar, lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, contohnya gini. Contoh ya. Jakarta sama dengan Jakarta. Bener nggak kira-kira? Sorry. Jakarta is not Delphi Nine. Name Jakarta is not Delphi. Oh ya, sorry. Petiknya. Nah, oke. Nah, true. Sama persis. Gitu ya. Nah, kalau misalkan sebenarnya beda dikit udah fast nih, lihat ya. Ini J-nya kecil, J-nya besar. Fast. Jadi dia cuma keluarin fast or true doang. Umumnya buat perbandingan atau buat kita ngecek suatu data. Misalkan gini, apakah data itu ada di sini, ada di list A, list B, apakah data ini ada di sini. Nah, itu teman-teman. Jadi dia cuman benar-benar cuman apa ya? Mereka tuh cuman bener-bener apa ya? Bener-bener true or false aja. Jadi nggak ada yang lain tuh dari dari true or false-nya gitu. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kita teman-teman. Oke, kurang dari sama dengan. Contoh gini. 5 kurang dari sama dengan 7 nggak? Kira-kira. Oke, kurang dari sama dengan. Nah, benar kan? 5 kurang dari sama dengan 7. 5 kurang dari sama dengan 7. Kan 5 kurang dari 7 kan? Gitu. Ya, oke. Ada lagi kira-kira? Tanda lain sebenarnya bisa dicoba. Misalkan, apa misalkan 7, 7, 7 lebih besar dari 5.
Jawabannya kan false. Nah, kurang lebih contohnya kayak gitu, Kak Ayu. Ada yang mau ditanya dulu dari teman-teman yang lain? Kalau datanya berbentuk list, nanti outputnya boleh berbentuk list. Enggak. Jadi gini, boolean outputnya cuma true or false udah, itu doang. Dia nggak ada output-output lain, teman-teman. Ini nggak kira-kira sampai sini. Jadi teman-teman dia nggak bakal ada output lain, teman-teman. Ya kayak misalkan outputnya ini, outputnya itu nggak ada, teman-teman. Kak, lihat yang pertama tadi gimana? Saya lupa. Penggunaan spasi di antara angka nggak ngaruh. Penggunaan spasi di antara angka nggak ngaruh. Yang pertama gimana maksudnya? Yang pertama tuh gimana? Buat Mas Angga maksudnya? Yang pertama gimana? Oke, kapan dia pakai tanda petik, kapan dia nggak pakai tanda petik. Jadi gini, teman-teman, kalau mau nginputnya string, itu tanda petik. Jadi gini, string itu, string itu adalah sesuatu yang diapit tanda petik. Gitu aja intinya. String itu sesuatu yang diapit oleh tanda petik. Gitu. Kalau kita nggak pakai tanda petik, ya nggak bisa gitu. Misalnya teman-teman cuma gini doang ya. Contoh ya, sorry ya. Contoh cuma Jakarta doang. Nih, yang nggak ada, ya nggak bisa, nggak terdefinisi. Karena nggak ada tipe data yang kayak gini, teman-teman. Tapi kalau misalkan kayak gini, teman-teman, ini bisa. Tuh, ini tipe data string. Oke, jadi terdefinisi sebagai data gitu, teman-teman. Di Python ya, khususnya gitu. Oke, aman deh teman-teman yang lain. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Aman, Kak. Lanjut, Kak. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekarang kita disuruh minta konversi nol ke boolean. Oke, sebenarnya gini aja. Jadi gini, kalau misalkan dia true, dia apa? Ingat ya? Sama buat teman-teman deh, buat teman-teman yang belajar pakai Excel. Tahu nggak kira-kira? Kalau dia true apa kemarin? Yang pakai Excel di VLOOKUP, HLOOKUP. Kayak apa, teman-teman? Kira-kira. Tiap
false itu satu, ya, true itu satu, false itu nol. Oke, false itu nol, teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman konversi nol ke boolean, ya, itu hasilnya adalah false. Oke, sampai sini kira-kira nih teman-teman. Nomor tiga ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Jadi teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Misalkan kayak, Kak, saya mau nanya ini, mau nanya ini, juga boleh banget kok teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu dia teman-teman yang lain kira-kira? Kak, aku mau nanya boleh? Boleh, boleh. Tapi Sore ini, kekecilan Mbak, sorry Mbak. oke, halo, kedengeran? Kedengeran? Ah, ah. Jadi aku mau nanya ke materi sebelumnya yang bolehan tuh. Masih agak bingung di listnya, Kak. Nah, semisal kan aku buat data nih, A sama dengan Hmm. 5, 6, 7. Terus B itu 8, 5, 6. Terus aku mau nyari value-nya tuh kayak A kurang dari sama dengan B. Nah, udah aku coba kan, outputnya itu true. Tapi aku bingung sama logikanya, Kak. Bisa tolong dijelasin? Oke, Kayak, sebenarnya gini. Oke, tapi buat kurang dari sama dengan dan sebagainya udah nggak ya? Buat itu ya. iya. Cuma bingung Nah, sama logikanya aja. oke. Sebenarnya gini. eh Mbak, ini contoh dari ini. Jadi sebenarnya kalau buat digunakan di dalam list gitu ya, di dalam list gitu ya, itu sebenarnya agak kurang tepat gitu. Nah ini bisa dicontohkan di bulan. Oke, kira-kira kalau misalnya kita nge-print ini jawabannya apa? Yang benernya. Print 10 lebih besar dari 9. Kira-kira apa? Apa kira-kira jawabannya? Terus 10 lebih besar Yap, sama. yap, betul. Jawabannya adalah true gitu ya. Nah, sebenarnya kurang tepat kalau dipakai di list gitu. Sebenarnya gini, operasinya berhasil memang benar. Ya, Heeh. operasinya berhasil emang benar gitu ya. Operasinya emang berhasil, emang benar berhasil tadi 567 terus 67 sebagainya. Operasinya maksudnya dalam artian di run itu bisa. Tapi gini, itu kurang tepat gitu. Nah, Hmm. tapi kalau misalkan kayak gini ya. um, Oke, ini kenapa true true gitu. Ya, pertama karena gini. Ya, pertama itu kenapa true true ini bisa inputan. Ya, sama kayak tadi Mbak A lebih bisa dari B, ya karena itu inputan gitu. Dan ini nggak tepat dipakai untuk apa? Dia nggak tepat untuk oke, nggak tepat untuk digunakan ke list gitu ya, ke list gitu ya. Itu kurang tepat. Nah, biasanya dia buat kayak gini. Oke, maksudnya gini. Konteksnya kalau kayak gitu nggak bisa list, gini kan? Karena list itu kan kumpulan dari beberapa data gitu. Kalau misalkan biasanya pakai list, dia biasanya untuk mengecek apakah data itu ada atau enggak gitu. Data itu ada atau enggak. Contohnya misalkan kayak gini gitu. Atau misalkan, oke, atau misalkan, tunggu ya. Nah, kayak gini gitu ya. Ya, misalkan dimasukkan ke dalam satu variabel tertentu gitu. Misalkan kalau misalkan B di dalam misalkan if 30 di data misalkan sorry ya misalkan if 30 in A misalkan. Nah, print yes. Nah, ternyata 30 ada di list A. Ternyata 30 ada di list A. Misalkan A-nya tuh kayak gini. Ya, A-nya tuh misalkan 30, 29, 28, 27. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, biasanya penggunaannya kayak gitu. Nah, kalau dia
dia buat list atau dia buat suatu variabel. Tapi kalau misalkan ya, eh, misalkan dia ini gimana ya bilangnya? Misalkan dia ini misalkan dia sendiri enggak apa ya? Misalkan dia sendiri enggak bisa apa ya? Konteksnya saya bingung ngomongnya. Oke, misalkan gini, misalkan dia sendiri gitu ya, misalkan kayak A segini terus B-nya kayak gini gitu ya. Seandainya dia berjalan, tapi logikanya itu nggak bakal masuk teman-teman saya gitu. 29, 28, 27. Nah ini nggak bakal masuk teman-teman. Jadi kurang tepat kalau digunakan untuk list dan dibandingin listnya. Itu umumnya buat ngecek apakah data ini ada di dalam list atau enggak. Nah itu bisa digabunginnya sama sama operation operation kayak variabel gitu kayak misalkan list atau misalkan if else gitu ya if else kayak gini ya ya ini sebenarnya if else ya jadi biasanya itu digabungin ya buat boolean itu jadi dia nggak bisa kayak gitu ya ya yang dilakukan bisa dilakukan cuman nggak masuk logikanya gitu ya karena listnya kan terdiri dari beberapa ya takutnya di B ini bisa aja saya editnya kayak gini. Hasilnya bakal sama aja gitu kayaknya. Misalkan saya editnya 100 gitu. Karena ada data yang lebih tinggi nih di B gitu. Nah, biasanya tadinya false gitu. Jadi true itu karena sebenarnya gini, true itu sebenarnya karena dia mengkonfirmasi inputan itu benar gitu. Tapi bukan karena dari lebih besarnya atau lebih kecilnya gitu yang dikonfirmasinya gitu. Enggak kira-kira Mbak maksudnya. Iya, udah lumayan paham. Oke gitu ya. Nah, jadi Ah, kalau misalkan pakai 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 logical itu ya, itu agak agak ini sebenarnya agak 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 kurang gitu. Baiknya memang nggak pakai itu gitu ya. Jadi baiknya nggak dari list ke list gitu. Tapi list itu hanya sebagai bahan aja gitu ya. Nah, kayak ada penambungan data gitu ya. Oke. Nah, oke. Saya lanjut untuk boleh seperti itu. Memang agak agak pusing dikit gitu. Tapi konteksnya teman-teman kalau misalkan menggunakan perbandingan ini, gunakanlah satu data yang sudah fix gitu ya data mutlak gitu contohnya gini 5 ya udah 5 aja berarti bukan 5,6 ya 5,6,7,8 gitu bukan tapi cuma satu data misalkan 5 dibandingkan sama 7 6 dibandingin 7 8 dibandingin 9 dan sebagainya nah kurang lebih seperti itu nah sebenarnya sama juga dengan ini nih gitu ya sebenarnya 5 kurang dari sama dengan 7 sebenarnya nggak benar juga karena kan lebih dari sama dengan 7 tuh um, kan kalau dibikin di garis bilangan tuh 5 ke kiri gitu ya, tapi diarsir gitu. Nah, itu kan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kurang tepat. True ini sebenarnya bukan karena kurang dari sama dengannya, tapi true ini karena inputannya benar gitu ya. Inputannya terdeteksi data. Gampangnya definite, tapi kalau misalkan tiba-tiba kayak gini, ya ini bakal false gitu kalau Jakarta gitu. Karena ini kan not definite. Gitu. Gampangnya true itu menggambarkan definite-nya ya terdefinisi datanya kurang lebih seperti itu ya oke kalau boolean gitu jadi boolean itu memang keluarnya true or false ya nah selanjutnya nih yang tadi saya omongin ya yang saya omongin tadi adalah um, variabel gitu ya variabel ini ya um, ya variabel ini gini uh, Kak, kalau variabel itu contohnya gini misalkan saya punya data kayak gini ya oke saya contohin di sini saya punya data. Hmm, saya adalah Muhammad. Saya adalah Muhammad Naufal. Asal saya dari Jakarta. Saya saya fresh graduate, fresh graduate IPB dan sedang mencari pengalaman kerja, pengalaman kerja di bidang akademik. Contoh ya. Nah, suatu saat saya membutuhkan data ini. Data yang panjang ini saya butuhkan. Ya. Nah, saya bisa aja kayak gini. Lihat ya. C sama dengan
A plus B. Jadi C doang nih. Lihat ya. C itu kan berarti gabungan dari ini, digabung dengan ini kan. Nah, coba lihat baik-baik. Ini saya kasih spasi ya di belakangnya. Tuh. Jadi saya nggak usah ngetik lagi. Karena saya udah ada A plus B-nya. Gitu ya. Atau misalkan C itu adalah 1000. Tapi 1000 string ya. Misalkan saya D. A plus B plus C plus D. Nah, fungsinya variabel itu buat menyimpan suatu data. Oke, sorry. Kira-kira D-nya dot definite. Ya. Oke, D-nya dot definite. Sorry. B plus C plus D. D-nya dipanggil gitu ya. Tuh. Oke, paham? Jadi fungsinya variabel itu buat kita nampung data. Sama halnya juga dengan namebox. Ya, paham ya? Namebox ya. Jadi kalau namebox teman-teman ya, namebox ini teman-teman ke di Excel gitu ya. Namebox itu cuman kayak gini teman-teman gitu. Jadi kayak ada apa ya? Gampangnya sih dia ada namebox itu buat nyimpen data juga kan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Dia teman-teman yang lain mungkin ada yang mau tanyain. Mau nanya lagi boleh? Boleh, Mbak, tanya aja. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Ini Mbak. kan aku lihat semua data dari A, B, C itu bentuknya string. Nah, boleh nggak sih kalau semisal tuh A string, B-nya integer, terus C-nya nanti float gitu? Atau emang harus setipe aja? Nggak, boleh, 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 boleh. Jadi Oh, nggak masalah, misalkan contoh ya. Tapi gini, konteksnya sih 1000 deh. Eh, kadang error dan nggak nyambung sih kalau misalkan dalam satu data itu digabungin. Cuman, kayak gini, kalau digabungin banget tuh nggak ini. Ya, jadi gini, untuk konteksnya buat pertambahan ya. Tapi gini, kalau misalkan mbaknya mau eh, contoh ya, ceknya misalkan 10, D-nya 10, E-nya adalah gini. Gampang gini. Sebenarnya ini dalam satu ginian itu boleh float, boleh string ya. Tapi kalau misalkan mau ditambahin atau mau di apa ya bahasanya? Oke, gampangnya mau dioperasikan gitu ya. Mau ditambah, dikurang, dibagi itu baiknya antar antar variabel ini ya. Ini satu tipe data antar variabel yang ingin dioperasikan bersamaan. Tapi kalau misalkan ya dari mbaknya misalkan asal saya dari Jakarta, oke saya usia usia 20 tahun ya. 20-nya itu kan sebagai integernya gitu. Nah, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau dia buat dioperasikan menjadi ini gitu ya. Dioperasikan misalkan C-nya 10, D-nya 10. Tiba-tiba C plus C plus D. Ya, misalkan ini adalah E gitu. Ya ini nggak bisa gitu ya. Untuk dioperasikan dia nggak bisa. Tapi untuk eh satu satu variabel itu ini yang berbeda, ya itu nggak masalah. Tapi dia bakal ngikut di mananya. Contoh gini, 20 ini jadinya bukan kehitung integer, tapi kehitungnya langsung semua ini. Semua variabel itu kehitungnya dari string. Oke, paham sampai sini? Jadi kalau misalkan dia beda data, nggak bisa dioperasikan. Tapi nggak masalah, ya, nggak masalah gitu. Gitu, nggak kira-kira maksudnya. Oke, baiknya pakai pakai Google Classroom aja dulu, Mbak. Coba. Kayak ada yang mau ditanya dulu, kira-kira ada teman-teman yang lain?
Mbak Ayu kira-kira gimana? Mbak Ririn, ini baiknya pakai Google Collaboratory aja. Udah, berarti kalau misalkan gabungin tuh A sampai D si benar itu integrasinya itu harus diubah dulu nggak Oke, sih? sorry, sore kekecilan, Mbak. Kalau kan ada Ya, gimana? ke daerah. Halo. Ya, gimana, Mbak? Oke, jadi kan data A sama D mau aku gabungin nih Kak, tapi C sama D itu kan beda ya, bukan string. Jadi kalau mau digabungin nanti diubah dulu gitu bentuknya, yang data C sama D. Iya. Oke. Oke. Hmm. Oh iya ya, Aman dapat kok dapat. sejauh ini. Kira-kira Aman. dari Mbak, misalkan ada yang mau ditanyain juga boleh. Ada lagi kira-kira yang bisa dibantu. Kayak misalkan eh ini gitu kira-kira. Udah sih Kak. Deh, Aman. Oh iya Kak, mau nanya, kalau RStudio sama Python tuh sama nggak sih logika sama cara kerjanya? Google apa? R, RStudio, oh enggak? Oh, beda. Oh beda. Apa Ya, bedanya spesifiknya? bahasanya memang beda. Oh, Kayak bahasa Inggris logikanya juga dengan beda. bahasa Indonesia aja gitu, beda. Logikanya juga beda gitu berarti ya. Iya, gitu. Ya, tapi memang beberapa memang ada yang sama gitu. Karena memang beberapa bahasa pemrograman tuh punya induk. Contohnya gini lah, bahasa Indonesia itu kan induknya bahasa Melayu gitu. Nah, bahasa Malaysia juga induknya bahasa Melayu ya. Kan ada kesamaan ya di beberapa kosakata dan artinya gitu. Nah, sama ya bahasa bahasa R dan Python itu juga ada kesamaan beberapa gitu. Di Java pun juga ada kesamaan tapi nggak semuanya sama gitu. Tapi konteksnya pasti ada beberapa kesamaan gitu. Entah dia di list, entah dia di string, entah dia di float gitu ya. Entah dia di apa gitu. Tapi kalau misalkan di R juga sama tipenya, tipe datanya ada string ya. Tapi bedanya kalau nggak salah dia nggak ada boolean gitu. Saya pakai pakai RStudio waktu belajar ekonometrika ya. Teman-teman yang ilmu ekonomi biasanya dapat ekonometrika gitu. Nah, itu pakai RStudio gitu kami gitu. Dulu di IPB juga pakai RStudio gitu. Nah, eh, itu yang jadi perbedaannya juga apa ya? Perbedaan mungkin nggak ada print ya. Kalau di R tahu saya cuman kayak gini doang sih. Ya, misalkan 5 tambah 12 nah kayak gitu dan ya kayak gitu jadi dia kayak pakai tanda kayak gini gitu kalau misalkan di RStudio dan dia sama-sama ya namanya juga sama-sama variabel namanya dan namanya juga sama-sama library ya jadi kalau misalkan buat nampilin visualisasi data namanya library-nya ggplot kalau misalkan di apa kalau misalkan di RStudio namanya ggplot ya kalau misalkan di Python nama library-nya adalah matplotlib ya cuman beda itu aja sih gitu cuman konteksnya beda beda bahasa cuman apa ya beberapa ada yang sama ya entah tipe datanya ya tipe data di RStudio juga ada integer gitu juga ada float ya desimal gitu nah tapi bedanya adalah mereka nggak ada tip apa ya bahasanya beda gitu jadi beda banget tapi kalau misalkan ditanya Kak bedanya Python di Google Colab sama Python di VS Code dengan di JSON sama nggak kira-kira atau di Jupyter Notebook sama nggak sama bahasanya sama ya jadi bahasanya sama tapi beda perangkatnya gitu nah gitu kurang lebih sama juga dengan MySQL dengan dengan manajemen server studio gitu nah itu sama-sama pakai bahasa SQL, tapi beda softwarenya aja gitu. Ya, tapi kalau konteksnya udah RStudio dengan Python itu udah beda bahasa gitu ya. Oke, betul. Aman ya? Baik. Oke, jadi fungsinya variabel itu. Nah, teman-teman disuruh minta ya dibuatin nih buat variabelnya dulu, buat variabelnya dulu ya, first name ya. Jadi buat variabel dulu misalkan variabel nama depan. Ya, diisiin nama depan nih, nama depan. Terus nama belakang. Ya, buat variabel tuh sama kayak Nembox ya, nggak boleh aja kayak gini. Dimulai dari angka nggak boleh dia dikasih spasi nggak boleh. Kalau mau diempetin kayak gini, gitu ya, nggak boleh ada spasi ya. Nama belakang, misalkan dalam belakang, ini depan deh. Terus misalkan mau gabungin print, ya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung kayak gini loh. Teman-teman bisa langsung kayak gini. Sorry, teman-teman bisa langsung misalkan print.
Nama depan, print nama belakang. Sebenarnya nggak ngaruh kalau kayak gini, nama belakang. Ini kan variabel kepanjangan ya, boleh A, B, C, A, A, B, C, D doang juga bisa A, B gitu. Nah, ntar hasilnya kayak gini. Kalau misalkan mau ada keterangannya ya tinggal kayak gini, nama depan ya, dikasih koma, baru variabelnya. Dikasih koma ya, jadi gini, pemisahnya koma ya. Ini kalau misalkan mau ada rapi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, ada yang mau tanya dulu kira-kira di teman-teman ada yang kendala nggak kira-kira? Aman sih, Kak. Oke, aman ya. Oke, baik. Kalau aman sekarang nih, kita lanjut ke bagian sini, teman-teman. Nah, ini juga bisa buat operasi, teman-teman. Ya, dan kalau operasi matematika gitu, dia harus sama, teman-teman ya. Dia harus sama, teman-teman, gitu ya. Jadi jangan sampai dia berbeda, gitu ya. Jadi dalam satu data yang dioperasikan, yang pertama adalah integer. Tapi gini, Kak, boleh nggak sih kalau ini misalkan float? Lihat ya, bisa nggak ya kalau float? Bisa, gitu ya. Ya, integer dengan float bisa. Tapi kalau misalkan di sini adalah angka, ya di sini adalah huruf gitu. Sebenarnya aturan sih, tapi saya nggak tahu kenapa angka misalkan. Nah, jadi gini. Tapi kalau dia integer dengan float kayak tadi ya, 5,1 deh. Ini nggak begitu masalah sih sebenarnya. Tuh. Oke, ini adalah tambah. Ya, jadi ini tambah. Saya kasih penjelasan lagi, kan tambah. Terus ini adalah kali. Jadi kalau kali itu bintang. Kalau pangkat itu adalah double. Ya, ini adalah pangkat. Oke, sampai sini dulu deh teman-teman. 5 nomor ini ada yang mau tanya nih nggak? Ya, kita masih ada 12 menit kira-kira buat kita ini. Teman-teman boleh angka berapapun, misalkan angkanya adalah apa nih, 14 dengan 7. Ya, ada yang mau tanya dulu kira-kira? Ya, misalkan ini saya langsung ini aja, saya langsung eh, kopas aja. Ya, saya tinggal ganti C, D. Kalau misalkan bedainnya gampang nggak kira-kira? Ini saya 10 aja deh, 5 aja. Nih, kalau ini hasilnya floated ya. Kalau dia dikasih strip G gini, itu float. Ya, nih hasilnya, ini hasilnya juga float nih. Jadi kalau misalkan pembagiannya cuma sekali, garisnya cuma satu, dia float, teman-teman. Kalau kalau misalkan cuma sekali, dia float. Kalau misalkan dia cuma sekali, dia float. Ya, kalau dia cuma sekali, dia adalah float, teman-teman. Kalau dia sekali, dia tuh cuma float gitu ya. Oke, aman. Jadi kalau dia cuma satu kali gini, dia float hasilnya tuh 2,0. Tapi kalau misalkan dia di 2 kali kayak gini, dia integer. Sebenarnya bukan hasil integer. Hasil integer pembulatan ke bawah. Kalau misalkan teman-teman ingin integer, kayak gini lihat ya. Ini langsung gini, INT baru nih C bagi 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 D. Ya, lihat.
INT C bagi D. Ya, dia langsung integer tadi. Tuh, dia langsung langsung integer. Kalau ini bukan integer tepatnya. Ini bukan teman-teman ngubah jadi integer, tapi teman-teman konteksnya adalah dia pembulatan ke bawah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira? Sebelum saya ke nomor yang terakhir nih kira-kira. Boleh kalau ada yang mau ditanyain feel free gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Dari teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman. Baik, benar ya. Baik, kalau saya kecepatan kabarin ya. Saya udah pelanin gitu. Nah, oke. Lanjut nih, nomor 6. Ada yang punya ide nggak gimana cara kerja ini? Ada yang punya ide gimana cara kerja ini? Ada yang punya ide cara kerja ini? Betul. Kira-kira gimana Kak Bernard di inisialisasinya? Ada yang punya ide nggak kira-kira? Apa yang didefinisikan dulu? Sama kayak kita ngerjain dulu matematika di kuis Malam dikit. Mas, Iya, gimana, Mas Bernard? kayaknya mungkin menghapus satuannya berapa, Hmm. terus buku berapa, nanti baru dikaliin. Oke, bisa nih. Jadi gini ya, tiga penghapus harga 3.350.000. Oke, harga penghapus ya, satuannya kan 3.500. Contoh ya, buku itu 25.000. Oke, habis itu gimana kira-kira? Ide lainnya kira-kira? Oke, oke, kira-kira gimana teman-teman? Apa sih, B? Boleh, boleh. Nah, kayak gini, Kak Ayu. Boleh ya? Boleh misalnya gini. Penghapusnya 3 dikali 3.000, buku dikali ini.
Nah, biar enak, sebenarnya kalau di pembahasan sih ada juga gini. Boleh juga teman-teman langsung tambahin penghapus dan buku, jadinya 28.500 boleh kayak gitu. Sebenarnya saya nggak begitu permasalahan ya. Ya, teman-teman mau bilang, Kak, saya kira 3 buah penghapus itu udah total ya. Itu nggak masalah. Di pembahasan juga saya buat kayak gitu kok gitu. Maksudnya, Kak, apakah satu penghapusnya 3.500 itu juga boleh bebas dimanapun. Yang penting teman-teman bisa pakai variabel. Intinya teman-teman bisa pakai variabel. Gitu ya. Intinya cuma itu sebenarnya. Nah, oke, misalkan kayak gini ya. Total berarti kan total adalah totalnya adalah berarti kan penghapus ditambah buku gitu kan. Gitu. Nah, kita bisa bikin print ya total, oke, total itu koma ya total. Nah, nanti dia ada keterangan kayak gini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira teman-teman? Oke, ada yang bertanya dulu? Kalau gitu boleh, boleh, boleh kayak gini juga, gitu ya, Mas Fikran. Cuman ini kalau nggak salah, gini, baiknya Mas Fikran pakai ini, pakai apa? Pakai variabel, gitu. eh Maksudnya, nah, baiknya Mas Fikran pakai variabel. Sebenarnya di sini, di nomor 6 itu yang penting teman-teman pakai variabel. Jadi pas Mas Fikran bener ya cara jawabnya, boleh gitu. Nah, tapi maksudnya yang diingin adalah runtutnya pakai cara variabel, gitu. Oke, pas ya. Baik. Oke, dari Nadira boleh dicoba untuk dibuka absennya. Mangga.
Oke, pas ya. Kayak dari Nadira mungkin boleh absensinya kira-kira sambil tunggu teman-teman yang lain tanya. Buat teman-teman kalau mau ada tanya boleh. Oke, baik teman-teman. Oke, sepertinya di hari ini cukup di ini teman-teman ya. Cukup di screenshot aja teman-teman ya. Buat kendala dan sebagainya ya di form absennya. Oke, saya izin screenshot buat teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, nah baik teman-teman di hari ini ya eh nanti buat pembahasannya gitu dan sebagainya. Nanti saya minta tolong buat Nadira kirim gitu ya. Saya akhirin pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman. Oke, thank you ya.